Bab 94. Terima kasih. Sayang, tak bisakah hari ini kau tak usah bekerja? Gak usah ke kantor, temenin aku di rumah. Aku takut sendirian. Mengingat kata-kata Ryan tadi pagi, dia sungguh menyesal karena mengabaikan permintaan Ryan dan lebih memilih bekerja. Maaf, Beb. Harusnya aku menemani kamu hari ini. Maaf. Sean menggenggam erat tangan Ryan yang masih pingsan itu. Matanya berkaca-kaca, mengingat hal mengerikan yang baru saja dialami Ryan. Aku mohon, sadarlah Beb, maafin aku. Sean tak kuasa menahan air matanya. Sean, lirih Ryan saat matanya perlahan mulai terbuka. Beb, kau sudah sadar? Sean, iya Beb, aku di sini. Aku di sini. Kau jangan takut lagi. Sean menciumi punggung tangan Ryan berkali-kali. Aku takut, Sean. Aku takut sekali. Hik, hik, hik. Hati Sean terasa disayat-sayat melihat kondisi Ryan yang menyedihkan. Firman, seketika Ryan teringat Firman. Bajingan itu, apakah dia mati? Apakah Sean benar-benar menghantam kepalanya dengan pas bunga? Firman tidak mati kan? Bibir Ryan bergetar saat menanyakan hal itu. Dia langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia sempat mendengar suara pas bunga pecah. Sempat berpikir olehnya jika Sean sungguh-sungguh sudah menghantam kepala Firman dengan pas. Waktu itu, dia sangat takut saat melihat Sean mengangkat pas bunga besar itu ke atas kepala Firman. Dia seperti merasakan dejavu. Kejadian di masa lalu saat ayahnya membunuh rentenir seakan terulang lagi. Ryan tak ingin jika Sean sampai membunuh dan masuk penjara seperti ayahnya. Sudah cukup ayahnya di penjara gara-gara menyelamatkannya. Dia tak ingin Sean mengalami nasib yang sama. Kenapa kau malah mengkhawatirkannya? Sean tak suka saat baru sadar malah kondisi Firman yang ditanyakan Ryan. Jangan salah paham. Aku hanya tak mau kau jadi pembunuh. Gara-gara aku, Sean. Ryan menghambur ke pelukan Sean sambil sesegukan. Aku tak mau kau berakhir di penjara seperti ayah. Apa yang kau lakukan tadi sama persis dengan yang ayahku lakukan waktu itu. Aku tak mau terulang lagi, Sean. Aku tak mau orang yang aku cintai berakhir di penjara. Tidak, Beb. Aku tak membunuhnya. Walaupun aku sebenarnya sangat ingin membunuhnya. Terang Sean sambil menghapus air mata Ryan yang terus bercucuran. Saat itu Sean hampir kalap. Kalau saja Ryan tak teriak. Melihat Ryan pingsan, Sean begitu cemas. Lalu melempar pas bunga itu ke arah lain. Lalu segera menolong Ryan. Sedangkan Firman, dia buru-buru memunguti pakaiannya lalu kabur. Tenanglah Beb, aku mohon jangan menangis lagi. Pinta Sean sambil membelai punggung Ryan yang saat ini berada dalam pelukannya. Kau sudah aman sekarang. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Tiba-tiba Ryan merasa sangat mual. Dia melepaskan pelukannya dan berlari menuju kamar mandi. Hoek, hoek, hoek. Ryan memuntahkan isi perutnya ke dalam wastafel. Sean yang cemas segera memijit punggung Ryan. Kamu kenapa, Beb? Sakit. Perutku mual sekali, sayang. Kepalaku juga pusing. Jawab Ryan sambil membasuh mulutnya dengan air keran. Saat Ryan mengangkat wajahnya, matanya membelalak sempurna melihat leher dan dadanya penuh dengan. Seketika Ryan merasa jijik pada tubuhnya yang sudah dijamah oleh Firman. Ryan berjalan cepat menuju shower, lalu mengguyur tubuhnya sambil menangis. Aku benci, Sean. Aku benci ini. Ryan menggosok-gosok leher dan dadanya dengan sangat kuat. Hentikan, Beb. Hentikan. Kau menyakiti tubuhmu sendiri. Jangan menggosoknya terlalu kuat. Kulitmu bisa lecet. Sean menarik tangan Ryan lalu mendekapnya agar lebih tenang. Aku jijik, Sean. Penjahat itu sudah mengotori tubuhku. Aku benci ini. Aku benci. Ryan terus menangis di dalam dekapan Sean. Mereka berdua berpelukan di bawah shower yang terus mengucur.
Hati Sean hancur mendengar isak tangis Rain. Sumpah demi apapun, dia paling tidak suka melihat air mata Rain jatuh. Tak ingin Rain sakit, Sean berniat untuk mematikan shower. Jangan dimatikan, Sean. Rain menarik tangan Sean yang hendak mematikan shower. Aku harus membersihkan tubuhku dari sisa-sisa bajingan itu. Aku jijik pada diriku sendiri, Sean. Rain kembali menggosok tubuhnya dengan kuat, hingga terlihat merah. Jangan seperti ini, Beb. Aku mohon. Sean memegangi tangan Rain agar tak menyakiti dirinya sendiri. Lepaskan, Sean. Biarkan aku menghilangkan semua ini. Rain terus menggosok tubuhnya dengan keras. Sean menarik tangan Rain lalu memeganginya kuat agar tak kembali menyakiti dirinya sendiri. Bukankah tubuh ini adalah milikku? Tanya Sean sambil menatap kedua mata Rain. Rain mengangguk perlahan. Jadi, aku berhak melarangmu menyakiti milikku. Jangan sakiti tubuhmu sendiri. Jangan sakiti milikku. Rain menjatuhkan tubuhnya dalam pelukan Sean sambil terus menangis. Biarkan aku yang memandikanmu. Biar aku yang membersihkan sisa-sisa bajingan itu. Menurutlah padaku. Please. Bujuk Sean. Akhirnya Rain mengangguk. Dia membiarkan Sean membersihkan tubuhnya. Pagi tadi aku membayangkan jika sore ini akan berendam bersamamu di dalam bathtub yang penuh bunga mawar. Tapi kenapa kenyataan kau malah membersihkan tubuhku seperti ini? Batin Rain sambil terisak. Setelah selesai membersihkan tubuh Rain dan membalutnya dengan handuk, Sean gantian mandi karena tubuhnya juga sudah basah. Apa kau lapar? Tanya Sean saat dia tengah mengeringkan rambut Rain menggunakan hair dryer. Rain menggeleng. Dia tak ada nafsu untuk makan. Setelah merasa jika rambut Rain kering, Sean segera mengiringnya ke atas ranjang. Sean mengambil obat di laci nakas untuk mengobati lebam bekas tamparan Firman. Aku bersumpah akan menghancurkan orang yang telah membuatmu seperti ini, Rain. Aku bersumpah. Gumam Sean dalam hati. Tidurlah, aku akan memelukmu. Rain mengangguk, lalu merebahkan tubuhnya. Sean berbaring di samping Rain, lalu menarik pelan kepala Rain agar menggunakan lengannya sebagai bantal. Tidurlah, lupakan semuanya. Sean mencium lama puncak kepala Rain, lalu membelai rambut dan pipi Rain. Jangan tinggalkan aku, Sean. Aku takut. Lirih Rain sambil mengeratkan pelukannya pada Sean. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu menjagamu. Istirahatlah. Sean terus membelai punggung Rain sambil sesekali mencium pucuk kepalanya. Tengah malam, Rain terbangun karena merasakan perutnya yang lapar. Mungkin kalau biasanya dia akan ke dapur dan membuat makanan sendiri, tapi untuk saat ini dia masih merasa takut. Sean, sayang, Rain mengguncang pelan lengan Sean. Iya, Beb. Sean membuka matanya perlahan, sambil mengumpulkan kesadarannya. Aku lapar. Sean menggosok-gosok matanya, sambil menguap. Sebenarnya dia masih sangat ngantuk. Kau mau makan apa? Biar aku pesankan. Tawar Sean, sambil bergerak mengambil ponselnya di atas nakas. Temani aku ke dapur saja. Aku mau memasak mie instan. Biar aku yang memasak. Kau tunggulah di sini. Rain menggeleng. Dia tak mau ditinggal sendirian. Aku ikut. Baiklah. Mereka berdua berjalan menuju dapur. Sean menarik kursi untuk Rain agar istrinya itu duduk manis, menunggunya yang sedang memasak. Sean, pria yang seumur hidup tak pernah memasak itu bingung. Kala sudah berada di dapur, dia bahkan tak tahu di mana mie instannya disimpan. Kenapa sayang? Mie-nya kamu taruh di mana? Di lemari yang berada di atas kamu. Agak kekanak dikit. Ambil yang rasa soto. Sean membuka almari gantung yang dimaksud Rain dan melihat tumpukan mie instan di sana. Dia cukup tercengang karena ternyata Rain menyetok sebanyak ini mie instan. Sean tak tahu yang mana yang rasa soto
Dia mengambil satu persatu dan membaca kemasannya. Yang warna hijau, Sean, tutur Ryan yang menyadari jika Sean membaca satu persatu bungkus mie instan. Sean mengambil bungkus warna hijau dan dibacanya sekilas. Ada tulisan rasa soto di kemasan itu. Dia garuk-garuk kepala, lalu melihat bungkus bagian belakang. Kamu ngapain, Sean? Kok nggak ngerebus air, malah mentengin bungkusnya? Sean menatap Ryan sambil menyeringai kecil. Aku lagi baca cara bikinnya, Beb. Aku gak bisa. What? Mata Ryan membelalak lebar. Ternyata ada juga orang yang tak bisa memasak mie instan yang sangat mudah itu. Mau kemana? Tetap duduk di tempatmu. Tita Sean saat melihat Ryan beranjak. Biar aku yang masak sendiri. Biar aku saja. Tolak Sean. Kamu kasih instruksi. Dari sana saja. Biar aku yang eksekusi. Ryan mengulum senyum. Dia senang melihat suaminya yang begitu perhatian. Akhirnya dia kembali duduk dan memberi instruksi pada Sean apa yang harus dilakukan. Sean tersenyum puas saat melihat mie yang dia masak sudah matang dan siap di dalam mangkuk. Aku akan menyuapimu. Dengan telaten Sean menutup mie, meniup mie yang masih panas itu, lalu menyuapi Ryan. Kenapa kamu gak makan? Aku gak biasa makan selarut ini. Tapi ini sangat enak. Ryan mengambil sendok di tangan Sean, lalu bergantian menyuapi Sean. Cobalah sedikit. Ryan menyodorkan sesendok mie di depan mulut Sean. Tak mau mengecewakan Ryan, Sean memilih untuk membuka mulutnya. Enak kan? Sean mengangguk. Dia tak mengira kalau rasa mie instan yang dia masak seenak ini. Ternyata aku pintar memasak ya. Buktinya, rasanya enak sekali. Tutur Sean dengan bangganya. Ryan sontak terkekeh mendengarnya. Siapapun yang masak rasanya bakal kayak gini, sayang. Ini memang udah rasa dari pabriknya. Gitu ya? Sean menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Makasih ya, Sean. Gak masalah, cuma masak mie doang. Gak perlu berterima kasih. Ryan menggeleng sambil tersenyum tulus ke arah Sean. Bukan hanya untuk mie, tapi untuk semua kamu yang lakukan padaku. Makasih udah mengelindungin aku dan ada-ada untukku. Sean meletakkan sendoknya, lalu menggenggam jemari Ryan. Karena aku suamimu, sudah kewajibanku untuk ada dan selalu melindungimu. I love you, Ryan. I love you too. Bersambung.